Selalu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengucap syukur ya kalau pagi hari ini menjadi satu hal yang luar biasa ya, istimewa. Biasanya saya berdiri di mimbar dan Bapak Ibu mendengarkan saya berkhotbah. Dan hari ini Bapak Ibu harus duduk di rumah dan saya bersama dengan Mbak Siska akan melayani untuk ibadah hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tentunya kita tidak asing dalam membaca firman Tuhan yang pagi hari ini. Saya akan sedikit sampaikan kepada Bapak Ibu. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-26. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-26. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingannya sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus semakin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami diingatkan kembali melalui firman Tuhan yang boleh disampaikan, dan biarlah firman ini akan menjadi kekuatan bagi kami di tengah situasi kondisi di masyarakat kami yang sedang mencekam dikarenakan COVID-19 yang begitu naik, meningkat jauh tinggi daripada tahun sebelumnya. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, lindungilah juga jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka. Tuhan, dampingi kami semua, dan Tuhan memberikan kami kekuatan dan peneguhan. Dan kami serahkan waktu ini untuk firman-Mu dibicarakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya, Rasul Paulus ya sekali lagi dikatakan bahwa ketika dia menulis surat ini, kondisinya Paulus berada dalam penjara ya. Dia tidak pernah tahu keadaannya. Entah dia akan mati atau entah dia akan hidup kembali. Tetapi dalam surat yang dia tulis kepada jemaat di Filipi ini, kita menemukan bagaimana Paulusnya tetap bersukacita ya. Tetap bersukacita, tetap senang, tetap tenang, walaupun dia menghadapi satu kondisi, satu keadaan, satu kesulitan, dan dia tetap bersukacita. Ini yang luar biasa dari Paulusnya. Dia menghadapi begitu sulitnya orang yang tinggal di dalam penjara, yang tinggal mendekam dalam penjara,
karena pemenjaraanku ini menjadikan Injil semakin diberitakan, baik oleh orang-orang yang jujur, tetapi ada juga orang yang iri dengki, ada yang melakukan penginjilan juga dengan perselisihan. Nah, Paulus menyampaikan semuanya itu, tetapi dia berkata dia tetap bersukacita, dia tetap senang, dia tetap bangga bahwa Injil semakin diberitakan. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, konsep Rasul Paulus ini bicara tentang ya bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, bahwa hidup dan matinya adalah milik Kristus. Ya, suatu ketika ini ada satu ceritanya, ada seorang menceritakan kehidupannya, ya, menceritakan kehidupan seperti seseorang itu menyusun sebuah kartu, ya. Ya, kalau Bapak Ibu ya mungkin bisa membayangkan di rumah, ya, ketika menyusun kartu, ya, disusun ya setiap tahapan-tahapan dari beberapa kartu di bawahnya, kemudian memuncak sampai terbentuk seperti piramida, ya, seperti piramida. Nah, ketika menyusun kartu tersebut, ketika terjadi apa? Gesekan atau salah penempatan, tentunya tidak mungkin bisa menjadi piramida yang utuh, ya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena pasti satu salah penempatan atau goyang atau terhembus oleh angin ataupun tersenggol ataupun apa itu, ya, pasti yang terjadi apa? Ya, rusak, hancur, ya, kemudian tercerai-berai. Nah, begitu pula di dalam kehidupan, ya, kehidupan, ya, orang ini dia berkata bahwa setiap keputusan membangun keputusan yang lain. Jika tidak kokoh sekali saja salah satu, maka keputusan tersebut akan menghancurkan kehidupannya. Ya, jadi Paulus itu digambarkan oleh orang ini, ya, dia mengatakan bahwa keputusan yang terbaik yang akan membangun keputusan yang lain. Ya, keputusan yang terbaik akan membangun keputusan yang lain. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini kita belajar dari Paulus, dia menjelaskan bahwa dengan satu pengharapan bahwa hidup harus memberi buah. Nah, bagaimana hidup yang memberi buah itu? Dikatakan yang pertama oleh Paulus, hidup memberi buah adalah Kristus. Ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia berkata hidup adalah Kristus. Jadi kehidupannya itu milik Kristus. Saya dan saudara juga adalah milik Kristus, ya. Tetapi berbeda dengan Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus itu memang hidupnya untuk Kristus. Jadi ketika dia mati pun dia milik Kristus. Jadi dia melakukan untuk Kristus. Jadi kalau ketika dia mati, ya, dia melayani Kristus. Jadi seluruh hidupnya adalah milik Kristus. Ya, walaupun memang Rasul Paulus sebelum namanya menjadi Paulus, dia Saulus, dia seorang penganiaya jemaat, ya, penganiaya jemaat. Tetapi melalui pertobatannya ketika perjalanan ke Damsyik, dia membuktikan dirinya bahwa dia ada seorang yang siap diutus untuk melayani Tuhan, ya, diutus untuk melayani Tuhan, dipakai Tuhan dengan segala keterbatasannya, dengan segala keistimewaannya. Ya, jadi Rasul Paulus ini berkata kepada kita yang pertama bahwa hidup harus memberi buah itu karena, ya, hidup adalah Kristus. Artinya bahwa Kristus adalah segala-galanya. Ia mau supaya hidupnya mempermuliakan Kristus. Di ayat 20, ayat saya bacakan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh mati. Jadi, ya, Paulus berkata hidup mempermuliakan Tuhan, mati pun mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kalau disuruh milih, ya, Paulus itu ya pilih dua-duanya, ya. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan untung dan rugi. Bukan bicara untung dan rugi. Jadi bagi Paulus ketika dia mati dia melayani Tuhan, ketika dia hidup dia melayani Tuhan. Ya.
pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah hidup kita sudah melayani Tuhan selama ini? Ataukah hidup kita belum sama sekali melayani Tuhan? Kalaupun sudah melayani Tuhan, seberapa kuatkah pelayanan kita? Seberapa hebatkah pelayanan kita? Apakah kita sudah seperti Paulus yang memberikan dirinya siap dalam segala keadaan dan siap untuk melayani Tuhan dalam keadaan apapun? Dia berkata, baik hidup maupun mati, ya, dia mau melayani Tuhan, mau mempermuliakan nama Tuhan. Nah, situasi di negara kita, di tempat di mana kita tinggal, sekarang sedang begitu banyak terjadi tragedi, bahkan perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Dikarenakan juga COVID ini membawa satu kondisi keadaan yang semakin rumit bagi lingkungan kita. Bagaimana kita menyikapi? Apakah kita mau hidup seperti Paulus ya? Seperti Paulus, atau mungkin kita mau menjadi Paulus yang lain ya? Ya, ini kembali kepada kita. Mari kita renungkan. Apakah kita sudah menjadikan hidup kita ini adalah milik Kristus atau belum ya? Mari kita renungkan ini. Kemudian yang kedua, Rasul Paulus yang memberi satu konsep dalam kehidupan kita. Dia tidak hanya hidup adalah Kristus, tetapi dalam hidup adalah bekerja. Ya. Jadi Paulus bilang hidup itu harus bekerja. Hidup itu harus bekerja, menyelesaikan apa yang dipercayakan dengan menghasilkan buah yang dapat dinikmati baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Saya bacakan ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak. Jadi Paulus itu dia tidak tahu, karena semuanya baik. Kalau mati ya baik. Kalau hidup, dia berkata dia mau memberi buah. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memberi buah yang terbaik bagi Tuhan? Apakah kita sudah memberi seluruh hidup kita bagi Tuhan? Apakah kita sudah memberi waktu kita, hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan? Sama seperti Paulus, hidupnya adalah milik Kristus. Dan ketika dia hidup, dia berkata, aku harus bekerja. Bekerja untuk apa? Bekerja memberi buah. Memberi buah apa? Memberi buah iman. Iman di dalam Kristus Yesus. Ya, iman yang menghasilkan tidak hanya untuk dinikmati sendiri, dia bilang, tetapi untuk dinikmati oleh semua orang. Jadi yang menikmati nggak hanya diri sendiri, nggak egois Paulus itu, tetapi dia menikmati untuk semua. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya umur manusia itu 70 sampai 80 tahun. Ya, firman Tuhan berkata. Tetapi Paulus berkata, kalau aku harus hidup, aku harus memberi buah. Jadi 70-80 tahun setiap orang punya waktu. Kalau usianya sekarang 40 ataupun 50, berarti masih ada beberapa tahun lagi untuk hidup, untuk menikmati atau untuk melayani Tuhan. Ya, kalau kita menikmati, ya hanya menikmati saja. Tetapi kalau kita belajar dari Paulus ini, ya sisa waktu yang kita miliki mari kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Paulus menganggap bahwa pekerjaannya telah dipersembahkan dengan baik. Jika ia dapat membantu meninggikan kemuliaan Kristus di dunia ini, apapun tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya, ya, yang hari-hari ini dikerjakan, yang harus dikerjakan oleh kita, dari teladan Paulus ini, mari kita kerjakan. Jangan melihat besar kecilnya pelayanan yang kita kerjakan, tetapi ketika kita diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan, mari kita kerjakan. Karena hidup adalah bekerja. Kemudian yang ketiga, Paulus memberi konsep kehidupannya dengan ada satu kata yang mengatakan begini: hidup adalah kepercayaan. Ya, jadi Paulus bilang bahwa hidup itu kepercayaan. Percayaan apa? Kepercayaan diberikan oleh Allah kepadanya. Ayat 23 sampai ayat yang ke-26 dikatakan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus,
itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan inilah, dengan keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam kasih Kristus Yesus semakin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Ayat yang ke-24 dikatakan, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi Paulus percaya bahwa hidup yang dipercayakan kepadanya adalah untuk melayani, ya. Untuk melayani. Ayat 24 itu berkata bahwa lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Mengapa Paulus berkata begitu? Ya, karena di ayat 25 dan 26 mengatakan bahwa dia yakin, Paulus percaya bahwa untuk tinggal, untuk menetap bersama-sama dengan saudara seiman itu membuat saudara-saudara seiman itu makin maju, makin bertambah imannya, makin dewasa, makin mampu untuk bisa menghadapi segala situasi. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus, ayat 26, makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepadamu. Artinya ada semangat hidup yang dimiliki oleh orang-orang yang berada di Filipi, jemaat di Filipi. Oleh karena itu Paulus menegaskan, ya, bahwa aku yakin. Jadi dia punya kepercayaan yang diberikan oleh Allah. Dia yakin bahwa kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah itu hanya memang betul-betul untuk melayani Tuhan. Kepercayaan yang diberikan oleh Allah itu memang yang ditujukan kepada Paulus. Hidup tinggal di dunia itu lebih perlu. Ya, di sini saya melihat bahwa Paulus menikmati kepercayaan yang diberikan Allah kepadanya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Keputusannya untuk memilih didasarkan atas keuntungan Kristus, bukan kepentingan pribadi Paulus atau kesenangan pribadinya. Dan karena itu ia memilih untuk hidup. Mari kita belajar dari Paulus. Ya, yang pertama tadi dia berkata kepada kita, ya, hidup adalah Kristus. Kemudian kalau kita diberi kepercayaan untuk hidup, berarti kita harus bekerja. Ketika kita diberi kepercayaan untuk hidup, ya, kita harus percaya, yakin bahwa apa yang direncanakan oleh Tuhan kepada kita memang itu adalah bagian yang harus kita lakukan, atau peran yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya membaca satu artikel yang ditulis oleh William Hendrickson, berkata kebutuhan gereja lebih berat bagi Paulus daripada keinginannya sendiri. Ya, ini tulisan daripada Hendrickson, ya, William Hendrickson, ya. Jadi kebutuhan gereja itu lebih berat bagi Paulus daripada kebutuhan diri sendiri, bahkan diri sendirinya. Jadi Paulus ini terus memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, yang dipikirkan oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, maukah kita mengerjakan untuk apa yang dipercayakan Allah kepada kita hari ini? Kalau memang itu yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita, mari kita kerjakan dengan sepenuh hati. Mari kita memberi waktu hidup kita selanjutnya hanya untuk Tuhan. Di mana? Di tempat kita bekerja, di rumah di mana kita tinggal. Jadilah berkat bagi sesama dan hormati yang lain satu dengan yang lain, sehingga tercipta sebuah hubungan yang baik di antara sesama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami bersyukur ketika Engkau mengingatkan kami daripada kehidupan Abang Rasul Paulus, dan kami bersyukur jika Engkau menyatakan semuanya itu dalam kehidupan kami, supaya kami mengerti dan memahami secara benar apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kami. Bapak, kami juga menyerahkan secara khusus Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang dilanda oleh karena virus Corona ini, yang menyebabkan di berbagai sektor banyak terjadi kelemahan-kelemahan. Khususnya Tuhan, kami harus memfokuskan diri kepada kesehatan kami,
bahkan menjaga saudara-saudara kami, baik mereka yang terpapar virus corona ini maupun mereka yang melayani Tuhan sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai rumah sakit yang menerima keberadaan mereka serta memberikan perawatan secara khusus kepada saudara-saudara kami yang terpapar COVID. Tolonglah Tuhan bangsa kami, lindungilah bangsa kami, jagalah bangsa kami, supaya kami bisa terlepas dan bebas dari belenggu daripada corona ini yang menyebabkan ya begitu banyak terjadi kelemahan-kelemahan dalam sektor-sektor di dalam kepemerintahan negara kami ini. Oleh karena itu Tuhan berkati pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, dan semua yang terlibat dalam jajarannya akan melaksanakan tugas kewajiban mereka dengan arif dan bijaksana, sehingga akan membawa kemajuan kepada masyarakatnya, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami boleh bersyukur Tuhan, kami terus diingatkan untuk menjadi masyarakat yang sadar atas tugas kewajiban kami untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah daripada pemerintah negara kami, untuk kami melaksanakannya sebagai masyarakat. Kami harus taat atas setiap tugas itu, sehingga kami boleh melakukannya bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan hati yang percaya akan setiap apa yang mereka sedang kerjakan untuk kami, supaya kami Tuhan, masyarakat Indonesia, boleh mengenyam sukacita dan pengharapan yang datang daripada Tuhan melalui mereka yang bertugas duduk dan melayani dalam pemerintahan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan gereja kami, di mana gereja kami terus berdoa supaya terjadi penambahan jiwa 40 kehadiran ibadah minggu dan 75 keanggotaan, supaya boleh menjadi berkat, menjadi suatu sukacita yang luar biasa, karena kami juga akan melayani Tuhan dalam pemberitaan firman dan akan melayani orang-orang yang perlu untuk mendapat pertolongan-Mu. Karena itu Tuhan, berkatilah kami supaya kami menjadi gereja Tuhan yang bertumbuh berkembang di tengah situasi pandemi seperti saat ini, dan kami tetap eksis dan kami tetap mampu untuk bersaing, untuk terus dapat memberi yang terbaik dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh ditaburkan, dan kami boleh bersyukur atas ibadah hari ini yang boleh terlaksana dengan baik. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan juga persembahan dan persepuluhan kami yang telah kami kumpulkan untuk menjadi alat bagi Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka, di dalam pendidikan anak-anak mereka, bahkan mereka yang sedang bergumul untuk pasangan hidup, mereka yang sedang bergumul untuk pekerjaan, bahkan mereka yang bergumul untuk pergaulan mereka. Tuhan memberkati, menyertai mereka, menjauhkan mereka dari segala mahara bahaya, menjauhkan mereka dari segala jenis dosa, pelanggaran yang akan menjadi penghalang untuk keimanan dan kepercayaan mereka kepada Kristus. Maka berkatilah setiap jemaat Tuhan dengan rahmat, dengan sukacita, dengan pengharapan, dengan kedamaian yang diantarkan Tuhan dari surganya yang kudus kepada setiap hamba-Nya yang setia. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang tetap setia sampai waktu ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan keluarga tetap menjaga protokol kesehatan dan menaati peraturan, menjauhkan diri dari kerumunan, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas. Itu menjadi cara kita untuk tetap dapat menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Tuhan.